Cristiano Ronaldo. Apa-apa harus nomor 7 dong. Iya dah, iya. Halo, Coach. Apa kabar? Baik, mau ketemu siapa? Maaf ya buat ibu yang ada di Gresik. Saya cuma bercanda kesini ya. Nggak jomblo, tetep kok tiap malam teleponan. Nah, habis dimatiin baru nelpon yang lain. Lagi. Tahan, stop. Tahan dulu ya, saya mau ke toilet dulu. Coach! Kenapa memilih Persita? Membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti di Liga 1, ya kan? Liga 2, Liga 3, bahkan di grassroots. Karena Bang Narji yang lain yang meliput di bola ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau nggak kita? Orang luar habis selesai dia pulang. Tapi kita selesai, kita masih lihat baik buruknya sepak bola kita. Kerjain saya sama Coach Widodo. Boleh syuting asal bantuin renovasi rumahnya. Bang Narji ngapain di sini? Ya manggilnya Om lagi, kesannya gue tua banget. Abang. Kalau manggilnya Om kesannya gue sepantaran sama nyokap bokap lo. Manggilnya jangan Om dong. Jadi apa dong? Pak D. Oke, Pak Ade. Udah deh. Abang Narji ngapain di sini? Nih kan saya lagi disuruh sama Coach Widodo bantuin renovasi rumahnya. Kalau rumahnya cepat selesai, kita boleh syuting di sini. Makanya saya kejar nih biar sore kelar. Bang Narji gimana sih? Ini bukan rumahnya Pak Widodo. Ini nih rumahnya. Ini. Ini bukan rumah dia. Bukan. Rumahnya dia yang ini udah jadi. Iya. Berarti saya dibohongin. Wah parah nih Coach Widodo nih, baru nyampe sudah dikerjain. Oke, nggak apa-apa saya dibohongin. Tapi ntar kalau udah masuk ke rumahnya gantian, kita acak-acak isi rumahnya. Acak-acak. Karena kita sekarang ada di acara Gerebek Pendekar. Ini adalah Widodo CP yang namanya sudah tidak asing lagi, sangat fenomenal dengan gol saltonya waktu Piala Asia dulu. Sekarang kita akan gerebek rumahnya Coach Widodo. Ayo! Cus. Wih, dia mah selalu gitu deh. Tuh, dari sini tuh ketahuan banget. Nomor seri mobilnya, nomor rumahnya. Dia tuh apa-apa nggak lepas dari angka 7 sama kayak gue. Gue kan Cristiano Ronaldo. Apa-apa harus nomor 7 dong. Iya dah, iya. Iya aja yang penting Bang Narji bahagia. Lo kayak nggak ikhlas banget sih sama gue. Udah, kalau gue yang ngetok, dia pasti tahu. Gue habis dibohongin sama dia. Sekarang lo aja yang ngetok. Ntar kalau udah dibukain kasih tahu gue ya. Assalamualaikum. Halo, Coach. Apa kabar? Baik, mau ketemu siapa? Mau ketemu Coach dong. Gitu ya? Yang paling hits. Boleh? Udah. Nah, ini dia nih orang yang ngerjain saya nih. Favorit saya Favorit apaan? Katanya renovasi rumah bantuin. Katanya rumah tetangga, rumahnya udah selesai. Kerjain ya. Rumahnya masih baru, masih ada plastiknya. Coach, ini rumah diplastikin gini kayak apel. Kemarin ada hujan soalnya jadi Oh, plastikin ini. gitu tapi asik banget ya. Ternyata Coach di sini rumahnya masih baru, masih diplastikin. Nah, terus Coach Widodo ini sejak melatih Persita sekarang tinggal di kawasan BSD sini ya. Coach, anak-anak pada kemana sama istri? Ada di rumah satunya. Lo nggak dibawa ke sini? Jawa. Ya, kerja. Oh, istri kerja. Terus anak-anak kerja juga? Enggak lah. Kirain anak-anak suruh kerja juga. Kan di sini saya sebentar aja. Belum kompetisi, nanti habis kompetisi baru balik. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mendingan kita lihat-lihat dulu ya. Ini sang jomblo sementara. Maaf ya buat ibu yang ada di Gresik. Saya cuma bercanda kesini ya. Nggak jomblo, tetep kok tiap malam teleponan. Nah, habis dimatiin baru nelpon yang lain. Ini dapur masak sendiri, Coach? Iya, kadang-kadang masak sendiri. Ya, Emang bisa masak? ya bisa lah. Harus bisa dong. Saya kan di sana punya kafe.
Resto juga. Coach mandiri. Tanyain tuh soal kafenya tuh. Kalau soal kafe tanyain. Kafenya di mana coach? Di Gresik. Kebetulan di sana ada buka kopi juga, kopi. Oh, coffee shop gitu. Kopi shop, terus ada masakan berat juga. Pecinta kafe nih. Oh itu. Nasi goreng, silakan. Berarti di Gresik sana udah punya bisnis juga. Selain jadi pelatih bola punya kafe. Ya. Istri kerja juga. Ya. Kalau tuanya miskin kita ketawain orang. Mah apa aja disikat deh. Iya, usahanya Usahain. ada. Coach pemain bola juga iya. Ya posisi, apalagi posisi sekarang kan pandemi, kita kan harus ya harus bisa. Maaf ya coach, saya cuma bercanda. Tapi ini namanya contoh yang baik nih buat Persita fans. Kalau lagi ada kesempatan peluang untuk melakukan bisnis apa aja boleh. Yang penting kan benar nggak ngerugiin orang. Nih kita contoh Coach Widodo. Hebat di lapangan, di dapur juga hebat. Coach ke rumah dong sekali-sekali. Ayo boleh? Masakin saya. Boleh. Ya. Itu sehari-hari kalau masak apaan nih Coach? Karena sendiri gini. Ya kalau gini, saya bikinin kopi deh. Wih, bener nih. Iya. Karena di sana punya kopi shop. Iya. Kita buktiin kalau Coach Widodo di sisi lain di luar lapangan jago bikin kopi. Ayo. Nah, barangnya apa aja? Nih, ya. Tapi ini udah saya anu nih tadi soalnya kita rebus gula merahnya agak lama. Oh, pakai gula merah. Iya. Ini Gula berarti- aren ya. Kopi susu gula aren. Kopi susu gula aren. Dia langsung coba aja. Biar saya anak bungsu tetap keren. Asik. Wih. Nah ini udah jadi Coach. Ya, ini barusan saya bikin ya. Saya boleh nyobain ya. Nyoba lah. Kalau nggak enak bilang aja enak, nggak apa-apa. Kalau nggak enak bilang aja. Kayak ke rumah calon mertua ya. Kalau nggak enak tetap bilang enak aja ya. Nah, iya. Mbak Kiki, Oh mau nggak? iya, sok boleh dong dirasain. Nah, Wah ini sih harus ke Gresik nih. Saya emang saya cuma peminum kopi ya, bukan penikmat kopi. Tapi ini saya nyobain ini bener-bener rasanya bener-bener kopi banget. Kayak nggak dibikin-bikin, natural banget. Ingat nggak zaman dulu kita kecil? Katanya biar nggak step. Mau berangkat sekolah mama dibikinin kopi. nah, iya Bener kan? Biar step ya. Iya benar-benar. biar nggak ngantuk. Biar nggak Biar nggak ngantuk ngantuk. sekolahnya. Nah ini dikasih kopi kayak begini nih, kopi dicampur susu doang. Tapi ini gula aren berasa banget loh. Harus mampir ya yang ke Gresik ya. Punyanya Coach Widodo tuh. Namanya apa? Sama kafe. WCP, Coffee and Resto WCP. WCP Coffee and Resto. Nanti kalau ke Gresik saya mampir ke sana. Sekarang kita lihat ini ya karena dia sendiri di sini seringan juga di lapangan ya. Ini ruang tamunya sama ruang makan kita jadiin satu. Karena orang yang datang ke sini harus juga makan. Gitu kan Coach? Iya, betul. Iya betul. Kalau mau ke sini harus mau makan. Dan yang hebat satu, setiap saya perhatiin di lapangan, Coach itu sepatunya nggak ada yang jelek. Yang dipakai aja udah tahu nih saya taksiran harganya. Karena saya juga Enggak lah. ngumpulin. Nah, Itu kan dari Persita. dari sendiri. Kok saya bertahun-tahun di Persita nggak pernah dibeliin sepatu sama Bos Ruli ya? Coach Widodo belum setahun udah dikasih sepatu bagus-bagus. Bos Ruli gimana? Wih, ini saya tahu nih Air Max ini. Branded. Coach masih suka kayak anak kecil. Masih. Karena Itu sendiri. ini tujuannya nah ke sini nih. Ini alat apa namanya? Roll. Roll itu buat bikin kue. Enggak lah, saya praktekin. Ya, coba. Ya, saya praktekin. Nah, ini Tapi juga- saya pakai ganjel ya lututnya ya. Kenapa? Ganjelnya karena lututnya kena tembok kan nggak bagus. Ya, tumpuannya harus diganjal. Ya, jadi roll. Ini fungsinya untuk banyak sih, mengecilkan perut, menguatkan otot punggung. Tuh Bang Narji, Jadi cobain. ini, nah ini bisa six pack Biar nanti nih. six pack. Bisa six pack nih. Yang benar Pak. Iya. Gini, pertama jangan banyak-banyak dulu. Kalau banyak dulu nanti bisa sakit. Pertama 2 kali aja dulu lah buat Bang Nardi. Mas. 2 kali. 2 kali aja. Kapan kurusnya kalau saya dulu? Dan besok naik lagi. Tahan. Tahan. Stop. Tahan dulu ya, saya mau ke toilet dulu. Coach! Gue niatnya mau ngerjain malah gue yang dikerjain. Kiki lu diam aja lu bukan. Coach lahir tahun berapa? 70. Tahun 1970. 1970. Beda 7 tahun sama saya. Saya 77, Coach 70. Tapi kita kalau lihat kebugaran kayaknya lebih bugar Coach daripada saya. Enggak lah, kalau bugarnya bugar
Bang Narji. Tapi langsingnya langsing saya. Nah itu resepnya, salah satu resepnya. Banyak loh pantaran coach yang saya lihat ketemu sekarang udah gede-gede banget badannya. Iya betul. Disiplin dalam makan, istirahat, ya terus yang penting positive thinking. Oh, apapun itu dari pikiran. Enggak, kalau kita pikiran kita itu hidup itu bagaimana apa yang kita pikirkan. Gue jelek tapi pikiran gue tuh ganteng. Ternyata enggak. Tapi gak ganteng-ganteng, gimana dong? Tapi tetap Mas Narji paling kece. Berarti gue salah pikiran. Nah, ini kita lihat lemarinya coach lucu ya. Ini namanya lemari portable gitu. Ih, curiga saya deh. Coach, ayo. Punya ayo. siapa? Punya siapa? Bisa ada di sini. Saya sih curiga. Coach itu orangnya nggak genit, nggak mungkin dia mengajak wanita lain ke sini Iya, ya. betul. Saya curiganya jangan-jangan coach. Di lapangan nyekatnya, kalau siang nyetak gol, kalau malam mangkali gawang. Itu punyanya kru kita, pakai Iya, ditaruh di betul. sini lagi. Aduh, saya kan jadi curiga sama coach. Nah ini lemarinya. Ini tidur di atas di bawah coach. Di atas. Kok ini ada jemuran juga, nyuci juga sendiri? Itu. Kadang-kadang nyuci sendiri. Sungguh mandiri. Tuh cari suami beneran kayak gitu tuh, nyuci sendiri ini sendiri. Berarti udah tahu kalau Coach Widodo tuh bakal kedatangan saya. Dia udah nyediain pintu ukuran saya. Oh iya ya. Tapi masih Jajan. tidur ya kayaknya, masih tidur. Itu gudang Iya maksudnya terlalu gudang bau banget. Gudang rahasia. Gudang. Apa isi? Tapi ini langsung nembus stadion loh. Langsung nembus stadion. Coach kagak pakai ongkos. Dari sini langsung nembus ke stadion nih. Tapi bisa pas banget loh. Gua mau datang dia kasih ukuran pintu ukuran gue itu. Pintu Doraemon langsung ini. Desainnya pas banget ya buat ruang tamu. Wis, punya laundry sendiri. Nggak ada kepikiran kok contohnya itu bukan laundry. Ya kadang-kadang tapi waktunya nggak nyampe. Nanti kalau pikiran nanti kalau udah pensiun mau ngapain coach? Dari pelatih udah selesai, maksudnya pengen santai-santai di rumah. Target sih saya punya cita-cita di usia 55 atau 56 atau 60 sekitar itu istirahat. Istirahat ya. Iya. Sekarang dalam persiapan istirahat semuanya dikejar dulu ya. Ya nggak terlalu dikejar, ngalir aja. Nanti kalau dikejar yang ada pas stres, ya kan? Nggak sesuai dengan. Nah, kalau mau tahu profilnya kan teman-teman bisa sendiri ya, Verstappen browsing sendiri lahir di mana. Kita nggak perlu tanya lagi deh, karena sekarang zaman udah canggih kan. Sekarang yang kita tanya itu tentang yang dipikirkan coach ke masa depan itu tentang sepak bola Indonesia tuh kayak apa sih coach? Nah ini yang sisi menarik ya. Selama ini kita kan contoh di SEA Games aja tahun 91 baru dapat emas kan. Kesini lagi kan enggak. Yang kesini lagi belum bisa. Saya harapkan dengan adanya manajemen yang baru di PSSI-nya, ya terus ada pelatih baru juga Sintayong, ya, saya harapkan bisa berprestasi. Kita tidak usah muluk-muluk juara dunia, juara Asia. Yang penting kita step by step. Ya, ASEAN dulu kita, terus tahun berikutnya naik gitu. Kadang di kita ini pengen instan, langsung, tidak step-step tapi langsung di atas, pengen juara. Kita harus realistis lah, kita harus realistis bahwa sepak bola Indonesia ini masih berada di level mana. Gitu. Tapi punya harapan nggak tuh coach buat prestasi timnas Indonesia tuh? Kalau melihat kalau perkembangan saya tentu dengan momen ini cobalah berusaha sekuat tenaga ya sampai di level mana kita saat ini. Nah baru dari situ manajemen dari PSSI ya, PSSI harus melihat bahwa kita di level ini, jadikan itu tolak ukur untuk target berapa tahun ke depan. ini kan kalau teman-teman udah tahu semuanya ya, gol fenomenal yang sangat luar biasa. Saya waktu itu masih SMA, nonton subuh-subuh itu coach Jam Widodo 11 itu di sini. jam 11 subuh. Saya nonton sampai jam berapa gitu pokoknya. Mungkin sampai selesai mulai jam 11 ya. Pas itu dia mencetak gol, umpannya dari Roni Wabia. Wah, siapa banget itu. Di belakangnya ada Ansar Rajak. Saya anak SMA itu nonton dan itu saya bilang, ini pasti gol bakal tercatat oleh dunia. Benar sekali.
gimana tuh coach waktu habis mencetak gol seperti itu? Ya tentu sangat membanggakan. Pada waktu cetak gol itu saya tidak membayangkan bahwa itu akan terjadi gol. Ya, saya hanya melakukan apa yang mesti harus saya lakukan. Karena kecepatan bola kan tidak bisa diprediksi. Sepertian detik kita harus bisa cepat memutuskan. Jadi begitu bola sudah lewat gini, saya refleks. Refleks ini kalau nggak kita pelihara, ini nggak akan bisa. Caranya sebelum bertanding kita harus membayangkan dulu, ya, sambil tiduran. Oh besok kalau ada bola begini, saya harus bagaimana? Kalau bola dari sini, saya harus bagaimana? Ya seperti mengerjakan di ujian aja. Besok saya ujian nih, malam ini harus belajar. Oh ternyata kemarin yang kita pelajari keluar nih, cepet gitu loh ngerjakan. Nah seperti itu sama. Jadi membayangkan, oh kalau bola ini, bola gini, posisi saya bagaimana, keputusan akhirnya bisa cepat. Tidak akan sepertian detik bola itu. Jadi nggak mikir dulu apa ya udah gitu. Iya benar. Iya. Refleks langsung ya. Tapi keren banget. Mungkin kalau dia sih umurannya nggak ngerti ya, udah cewek dan umurnya jauh dari kita kok. Nggak tahu gol itu terjadi tahun itu kan. Wah keren banget deh golnya deh. Kamu mau saya golin kayak gitu? Saya kira itu anugerah dari Tuhan juga. Tapi Coach Widodo ini terkenal coach yang sangat humble, orangnya itu low profile banget ya, mau di lapangan mau di luar lapangan. Itu yang bikin coach punya karakter kayak gitu tuh dari keluarga atau memang dari pengalaman hidup gitu coach? Biasanya orang kayak pemain bola itu main bola kelas tarkam aja coach. Kalau udah gaya gitu ya, suka sombong. Ya. Nah ini coach kan jarang orang yang punya kasus-kasus kayak gitu. Saya semenjak jadi pemain profesional Galatama baru kartu kuning 1 kali selama hidup. Kartu merah nggak ada, 1 kali kartu kuning. Di Nias Mitra apa tuh? Di Petrokimia. Waktu itu saya ingat sekali, waktu itu main di PKT Bontang. Saya dribbling bola diambil ya sama Imandi Justin. Waktu itu pemain asing, sampai paha saya berdarah, tapi sepertinya nggak kena kartu gitu loh, hanya diperingatkan aja sama. Nah di situ saya naik darah. Akhirnya pas duel gini, saya totok begini, leher langsung keluar dia. Saya itu kartu kuning baru di situ. Mestinya gitu tuh udah kartu merah seharusnya, tapi mungkin karena membalas yang tadi hanya kartu kuning. Pemainnya langsung keluar. Pemain langsung keluar. Nah dari situ saya nggak mau lagi, ya. Terus cuma 1 kali itu aja. Tapi setelah pertandingan itu sempat ketemu sama di Justin, lagi, ya, ada komunikasi biasa, iya. Kalau udah di lapangan sih kejadian di lapangan aja ya, di luar udah ada masalah. Ya, kalau di lapangan udah selesai. Tapi ini contoh yang baik banget tuh ya. Paha robek loh. Ternyata dia balasnya cuma gitu doang. Habis itu minta maaf gitu. Kalau saya sih nggak terima kayak gitu. Kalau saya kan bukan pemain bola dan saya bukan contoh yang baik. Nih coach, tentang keluarga tadi ya, karakternya itu membentukkan dari keluarga segala macam. Peran istri terhadap karir itu gimana coach? Dulu kenalnya sebelum main bola apa udah main bola? Sesudah main bola. Waktu itu kan istri asli di Gresik ya. Terus ketemu di sana, ya mereka juga keluarganya senang main bola juga, senang bola nonton gitu. Ya akhirnya support lah, ya kan. Tapi karena istri juga kerja, jadi sering tinggal. Ya, balik. Nah ini kepercayaan, yang terpenting ini kepercayaan. Ini di sini sangat penting karena doa dari istri itu sangat dari keluarga iya. Nah, tuh percaya sama ayah. Ayah juga kalau pulang malam ngapa-ngapain, nggak kemana-mana. Pulang syuting ke Persita, ketemu Coach Widodo, ketemu yang lain-lainnya, ya doain aja ya. Kadang-kadang saya juga gitu sih, di rumah doain, sampai di sini saya nakal. Dulu, sekarang lebih lebih ke arah lebih baik gitu. Coach, pengen nggak suatu hari anaknya jadi pemain seperti Coach atau lebih gitu? Kebetulan saya 2 kan ya, anak usia 21 yang gede, laki, kebetulan udah kerja. Ya, kerja di kemarin kan masuk di STAN, ya, terus dia kerja di Bea Cukai, ditempatkan di Antikong, Kalimantan Barat. Ya, dia juga sih main futsal, tapi kalau main bola ini enggak. Ya udah kerja begini mungkin terbatas ya. Justru yang kecil ini, yang cewek,
kelas 2 SMP. Cewek. Iya, dia senang main bola. Senang main bola. Ya. Cuman ya memang sekarang terkendala dengan Covid ini nggak ada teman-temannya main gitu loh. Ya, latihan sendiri. Kalau suatu hari pemain cewek, anak cewek jadi pemain bola ikhlas. Kalau saya terserah anaknya, bukan terserah saya. Anaknya mau enggak? Mau terus enggak? Kalau enggak ya udah stop. Pilih yang lain. Tapi kalau terus saya support. Gitu. Bapak yang Jadi bijak. bukan saya, tapi Itunya ya, anak-anaknya aja ya. Coach, gimana tuh Coach? Akhirnya berlabuh di Persita nih. ya setelah dari Bali ya, Hmm. ya adalah tawaran dari Liga 1, cuman kan kita juga harus selektif. Ya, karena saya melatih, saya membawa klub, saya nggak mau stres, ya kan? Apa terlambat gaji, ya kan? Hal-hal yang fasilitas nggak ada. Nah itu yang dimaksud saya itu, saya nggak mau stres melatih, ya kan? Nah, kalau saya melatih terus saya stres, bagaimana timnya nanti, kan gitu. Makanya saya kolega dengan Persita saling, ya kan, saling membutuhkan, ya kan, saling dibutuhkan, saling membutuhkan. Makanya saya harus lebih selektif. Saya melihat di Persita ini dengan manajemen ada keseriusan, ya meskipun ini Liga 2 gitu. Waktu itu ya ada keseriusan dalam arti infrastruktur mereka udah siap, ya stadion, ya kan. Terus hal-hal yang lain manajemen sudah oke. Karena saya melihat sebelum dari ke Persita, saya kan dari Bali, tahu apa-apa yang mesti harus ada di tim, ya kan. Ternyata Persita ini udah cukup bagus. Makanya dari itu manajemen yang langsung hubungi saya, terus saya dikasih suruh datang bicara, ternyata cocok, ya visi misinya cocok. Di sini nanti juga ada akademi, ya kan, ada infrastruktur lapangan di luar untuk latihan. Nah ini yang saya salut dari Persita dan saya mau ke sini. Kenapa memilih Persita? Membangun sepak bola Indonesia itu tidak mesti di Liga 1, ya kan, Liga 2, Liga 3, bahkan di grassroots. Karena Bang Narji yang lain yang meliput di bola ini adalah bagian dari sepak bola Indonesia. Siapa lagi kalau nggak kita? Orang luar habis selesai dia pulang. Tapi kita selesai, kita masih lihat baik buruknya sepak bola kita. Kembali lagi tentang Persita ya. Ya. Dengan kondisi Persita sekarang itu infrastrukturnya udah disiapin, manajemennya emang sudah cukup rapi ya. Itu harapan coach sendiri Persita ini di Liga 1 ini ya, meskipun kita belum bergulir lagi ya. Ya. Saya harapkan prestasi dan perkembangan di industri sepak bolanya terus berkembang. Ya. Kita bertahap lah. Nah ini ada yang menarik loh kalimat coach. Industri sepak bola. Memang sekarang sudah yakin kalau kita tuh sepak bola udah bisa jadi industri gitu kok. Ya saya kalau dikelola dengan banyak orang baik itu banyak, tapi orang jujur itu yang sulit. Nah makanya di industri sepak bola ini kita harus jujur. Kalau memang benar-benar mau memajukan sepak bola Indonesia, sepak bola klub ya, industri di klub, ya, harus jujur bahwa hati saya mau memajukan, bahwa saya mau mengembangkan klub ini, gitu. Nah tuh gue kasih tahu ya buat Persita fans melalui tayangan channel ini, lo jangan cuma pengen nonton itunya aja, maknanya lo ambil ya, kayak tadi coach. Sepak bola itu semuanya harus disiapkan semua. Nah manajemen kita udah nyiapin semua. Nah kita sebagai supporter juga sadar deh, kita lakukan yang terbaik sebagai supporter. Jangan cuma mikir kita nonton bola gimana caranya nonton gratis. Aduh, di sini juga kita usaha nggak ada yang gratis. Biayain bola tuh mahal tau. Kayak gitu coach ya. Nah ini buat pendapat dari coach untuk supporter Indonesia deh, khususnya penonton Persita nih. Ya tentunya dengan adanya fasilitas pergantian logo gini, marilah kita ikuti ya, kita terus support ya manajemen ini, karena saya lihat manajemen ini mau ke arah profesional. Ya, makanya dari itu ada kerjasama dengan jersey ya, dengan supporter, dengan supporter. Mari kita ikuti itu, gitu. Jangan terus
istilahnya wah saya nggak mau cari untung sendiri ya kan, terus nggak mau jadi satu kesatuan supporter, mau dari kelompok masing-masing. Nah, terus mungkin di klubnya nanti saling tumbang tindih gini ya. Jadi saya harapkan saling bersinergi semua. Nggak apa-apa komunitas ini komunitas, tapi merangkul. Ya, kita harus jadi satu. Kalau menurut coach, peran penonton sendiri dalam sebuah pembangunan tim ke arah industri itu penting banget kan, coach? Oh, sangat penting. Ya, sangat penting. Selain mungkin sponsor ya, supporter itu sangat penting. Apalagi di dalam lapangan itu pemain ke-12 kami gitu. Iya, tanpa penonton. Tadi bicara supporter, bicara profesional klub semuanya. Nah, sekarang kita bicara agak-agak histori. Kita ngomong masa lalu. Oh iya. Dari sekian banyak pemain yang pernah satu tim, siapa sih pemain yang benar-benar jadi sahabat dan paling lengket, terusnya nggak bisa dilupain momen-momennya? Paling kuat. Kalau saya sih, karena saya berpikiran bahwa main bola itu 11. Bukan 1, bukan 2, bukan 3. Makanya saya sama siapa aja pasti bisa. Contohnya dulu saya main dengan beberapa pemain striker, saya bisa nyambung gitu. Dengan Ferry Sandria, dengan Rocky Putire, dengan Kurniawan. Ya terakhir BP ya, tapi udah masanya saya udah ya dengan Budi Sudarsono. Karena saya berpikir sepak bola itu ya 11 pemain. Bukan siapa yang mencetak gol, tetapi bagaimana tim ini bisa memenangkan pertandingan. Nah, kalau yang jadi sahabat banget kan sampai sekarang dari awal karir bola dulu. Banyak sih ya, saya dengan Rocky dekat, dengan Nur Alim juga dekat. Nah, kalau coach dulu pertama kali masuk timnas di usia berapa dulu? Saya di usia 21 Masuk langsung yang di Praolimpik. Olimpik. Iya, Praolimpik tahun 90, terus masuk SEA Games tahun 91. Berarti coach yang bawa medali dari Yang Manila, Filipina ya. Sama Pak IGK Manila waktu Betul. itu ya, 91. 91. Sekarang 2001 belum. Nah, yang momen yang nggak pernah dilupain coach selain nyetak gol tadi dengan salto gitu, Iya. ada momen nggak yang nggak bisa dilupain selama karir sepak bola? Ya kalau pemain SEA Games itu ya, SEA Games, terus gol salto, terus di Petro juara, di Persija juga juara. Terus kalau pelatih sih kemarin di Bali, ya 2017 bisa memecahkan top skor ya dari Ferry Sandria 36 gol ya. Kemarin 37 kemarin si siapa? Kompalius dipecahkan sama Kompalius. Karena setiap saya melatih, saya harus punya istilahnya apa ya, warna lah, ya kan. Dulu di Sriwijaya, Beto juga top skor, ya. Terus di Bali top skor, terus di sini kemarin Sirvi top skor juga. Ya nggak tahu itu kebetulan apa enggak. Yang jelas saya setiap melatih harus ada warna gitu yang ditinggalkan gitu. Mungkin itu yang ditinggalkan. Tahu nggak gimana caranya kita jadi kalau kita ada top skornya? Kita langganan koran top skor aja. Ya ada koran. Mantap. Nah coach, sekarang kita ngobrol-ngobrol hayalan nih. Bisa nggak suatu hari kita tuh nembus Piala Dunia? Suatu hari. Nah, kalau menembus Piala Dunia ya masuk menembus. Bisa ya. Satu memang kita harus mengurusnya betul-betul ya. Untuk kemajuan sepak bola. Caranya ya dari grassroots-nya, ya kan? Kita benahi, kita tata. Di mana sih yang sekarang yang grassroots lapangan bagus di mana? Kan masih belum ada, ya kan? Jangankan di grassroots, untuk Liga 1 pun tempat latihan aja sulit kan itu. Padahal Indonesia luas Untuk banget ya. timnas aja kan sulit, ya dibandingkan dengan Vietnam. Saya pernah ke Vietnam beberapa kali. Mereka punya base campnya, lapangan 5, base camp, mes, itu timnas. Ya kan, sedangkan kita tidak ada. Ini fakta, gitu. Nanti di sini nginepnya, nanti di sini nginepnya, kan itu kan akhirnya kan tidak fokus. Gitu. Ya saya berharap sih ke petinggi-petinggi di PSSI
ini yang menjadi kendala dari dulu itu. Kita TC di hotel-hotel itu kan yang menjadikan jadi nggak fokus pemain. Tahu nggak idolanya pemain luar siapa tuh? Kalau dulu saya Jurgen Klinsmann. Wow, Jerman ya. Jerman dulu. Kalau sekarang sih saya siapapun yang bagus, siapapun yang bermain dengan sesuai dengan skema bermain, ya itu yang saya. Oke, akhirnya kita senang banget ya bisa main ke rumahnya Coach Widodo di sini, bisa ngobrol-ngobrol, tahu pribadi aslinya, tahu kebiasaannya, tahu bisnis-bisnisnya. Coach, terakhir satu kata untuk Persita. Satukan semangat, Persita abadi. Oke, jangan lupa subscribe, share, like, komen Persita Official ya, karena kita punya tayangan-tayangan yang selain membahas di dalam lapangan juga kita membahas di luar lapangan. Yuk, sampai ketemu di tayangan berikutnya.